الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemarin sampai ayat 34 ya. Sekarang kita ayat 35, diulangi lagi bacaannya kemudian kita pelajari ya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irradtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ويصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق wa khairun thawaban wa khairun uqba. Baik, sebelum ke situ saya ingatkan lagi ya. Jadi cara membaca praktis itu rumusnya apa? Yang pertama, ayyun, ya, ayyun. Jadi ayyun itu artinya apa? Diayun. Ya. Ayyun berarti apa? Artinya ya, kalau ada alif, ya, wawu disukun, maka cukup diayun panjangnya, ya. Seperti dalam ayat ini tadi, apa contohnya? Qala, gitu. Qala, jadi diayun. Ya, tidak sampai qala, enggak. Tapi qala, gitu. Jadi kayak alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi lillahi rabbil alamin gitu. Jadi kalau alif atau apa? Ya atau wawu cukup diayun saja ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka, itu ayun. Yang kedua apa? Manna tahan. Manna tahan itu bila ada huruf mim, nun disukun maka ditahan. Inna thumma itu ya. Inna thumma itu. Jelas ya? Nah,
Jadi kalau di luar itu nanti matnya panjang, bisa 2 sampai 6 harokat. Ya, seperti apa di sini? Wa ma adhunnu. Pokoknya setelah tanda panjang ada alif, ya, atau alif di fathah, di kasrah, apa di dhammah, itu pasti panjang. Ya, kalau dalam satu kata berarti wajib, kalau dalam 2 kata berarti jaiz. Itu rumusnya, ya. Idza jaa min su', itu kan. Si'a min wujuh, si'a itu panjang. Itu satu kata. Berarti apa? Wajib, ya. Kalau dalam 2 kata seperti ma itu satu kata, adhunnu satu kata sendiri. Jadi ma adhunnu, jadi minimal 2, maksimal 6. Cuma ditekankan konsisten. Jadi kalau dari awal bacanya 2, ya seterusnya 2 itu. Ya. Jadi yang tadi ini ma adhunnu, ya kalau memang bacanya kurang lebih 3, ya seterusnya 3. Itu konsistensi dalam mad jaiz munfasil. Ya. Baik. Itu kemarin sampai ayat berapa ya? Kita lanjut aja yang ayat 40 ya. Baik. Saya dulu ya. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Kita terjemah dulu. Fa maka asa, ya, mudah-mudahan. Rabbi, Rabbku. Nah, sekali lagi kalau udah Rabbi berarti berkaitan dengan ya ciptaan, kekuasaan, ya. Terus apa, pengaturan alam semesta. Untuk yu'tiyani, memberikan kepadaku khaira, yang lebih baik, min dari jannatika, ya, kebunmu. Ya kalau sekarang ya propertimu, kekayaanmu, ya apalagi investasi duniamu. Wa dan yursila, akan mengirim, mengirim alaiha, atas kebun-kebunmu itu, husbana, perhitungannya. Nah, jadi nanti mudah-mudahan Allah akan memberikan aku yang lebih baik dan mengirim kepada kebunmu itu apa? Perhitungannya. Yang dimaksud perhitungan di sini apa? Ya, petir saat itu. Petir, ya. Min dari as-sama, langit. Fatusbiha, maka jadilah su'ida, kebunmu itu tanah kering. Zalaqa, yang licin, tandus. Tuh. Jadi hitungannya elek ya. Jadi ini menjadi dalil kalau ada orang ingkar kufur kepada Allah, boleh didoakan keburukan juga. Ya, tapi bukan pada orangnya keburukannya, tapi kepada apanya? Propertinya, penyebab keingkarannya, penyebab kekufurannya. Ya, kalau orangnya nggak boleh. Orang kafir itu selama masih hidup pun tidak boleh dilaknat. Ya, karena laknat itu apa? At-tardu an rahmatillah, menjauhkan dari rahmat Allah.
Ya, kalau melaknat orang kafir boleh, maka tidak ada orang Mekah saat itu masuk Islam. Halo? Sudah dilaknat semua sama Rasulullah, betul nggak? Tapi enggak, karena itu dakwah. Ya, kecuali dia sudah jelas mati dalam kekufuran, baru boleh dilaknat. Ya, paham nggak? Ya, maka tidak boleh melaknat orang kafir sekalipun selagi dia masih hidup, gitu. Karena bisa jadi dia kita doakan mendapatkan hidayah. Apalagi sesama muslim, hanya beda politik. Kalau jadi nggak boleh itu, ya. Karena laknat itu menjauhkannya dari rahmat Allah, begitu. Ya, onta saja nggak boleh, binatang saja nggak boleh dilaknat selagi itu masih kita manfaatkan. Pernah pada zaman Nabi ada seorang yang naik onta, begot baik, tahu begot? Yang begot lah, ngerti ya? Pakai apa ngerti banget yang bekotnya? Begot. Kupingnya ketularan siapa ya? Kewelek kayaknya. Begot orang ngerti? Oh, begot ya. Kemudian orang itu melaknat ontanya. Kemudian Nabi mengatakan, turun kamu dari onta itu, jangan kau naikin lagi. Bagaimana kamu naikkan onta yang sudah kamu jauhkan dari rahmat Allah? Sehingga onta itu kemudian berkeliaran di Madinah, tidak ada satupun yang berani menyentuhnya. Paham nggak? Gitu. Jadi kalau kita mangkel jangan sampai melaknat, karena setan itu semakin membesar dalam hati si yang lain. Ya, jadi kalau orang bahasa Arabnya itu tain syaitan gitu. Tain syaitan itu berarti celaka setan. Itu setan malah tambah gede itu. Itu. Jadi kalau terkena apa-apa cukup istighfar, astagfirullah. Ya. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu. Jangan malah marah-marah gitu. Yang berlebihan kalau kondisi begitu. Baik gitu ya. Kemudian ke sini. Baik, kita ulangi dulu kemarin. Ada 2 ayat yang menunjukkan cara pandang orang-orang materialis ya. Pertama ayat apa kemarin? Ketika si siapa? Kurtus sama siapa? Yahuda. Ya. Kurtus ini mengatakan apa? Pertama mengatakan apa Kurtus? Nih, yang ayat ke-35. Qala ma'adhunnu an tabida hadhihi abada. Ya, setelah dia membanggakan propertinya, kekayaannya, dia mengatakan, aku nggak akan mengira ini akan hancur selamanya. Ini menggambarkan pandangan world view-nya orang-orang materialis. Satu apa? Dia sangat percaya dengan usahanya, bahwa dia menganggap usahanya itulah penyebab kesuksesan. Dan ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena manusia itu, usaha itu hanya salah satu pilihan gitu. Tapi penentuan sukses tidak sukses adalah Allah. Tapi Ustaz, dia yang kufur, kenapa diberi kesuksesan dunia? Itulah Allah ingin menguji hambanya. Gitu. Jadi orang kufur pun diuji. Gitu ya. Kira-kira dengan kekayaannya ini menjadi bersyukur apa tambah kufur gitu. Ya, jadi ujian itu enggak selamanya kesusahan. Malah lebih berat ujian berupa kesenangan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan sebagai fitnah. Itu rata-rata kita mesti gagal diuji dengan kesenangan, dengan kesuksesan. Karena orang tambah sukses biasanya tambah jumawa, tambah gemagus gitu. Dia mau lagi orang sukses wis gemagus apa maning sukses. Itu tambah parah itu. Tapi kalau diuji dengan kesusahan biasanya ingat sama Allah. Gitu kan? Biasanya ingat sama Allah. Nah, itu satu ya. Jadi hati-hati kalau kita sukses, jangan mengatakan ini usahaku, karena nyong aku dunyong gitu. Kan karena nyong sing gitu. Gak boleh. Karena itu berarti sudah sombong. Ya, sudah sombong, bahkan ini menjadi sifat iblis kan, sombong itu. Jadi kalau kita sukses, ya contohlah ucapan ya masya Allah la quwata illa billah, atau apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ya bahasa kitanya itu, wah ini cuma titipan, masya Allah. Tapi itu benar-benar orang bersombong tok. Karena orang masih ngomong ini titipan tapi hatinya sombong. Ya enggak?
Itu ya. Iya, mobil apik teman. Wah, ini cuma titipan. Cie. Tapi hatinya kemudian, tapi kita jangan menguji, jangan menilai orang lain gitu ya. Ya betul-betul menyampaikan. Kalau ucapan Nabi Sulaiman tadi kan hadza min fadlillah. Ini keutamaan dari Allah untuk mengujiku gitu. Ya, mungkin bahasa lainnya jangan umamu apik teman, ya ujian gitu. Ya. Yang lebih betah nang omah apa nang masjid. Kadang-kadang umah yang apik malah lebih betah nang omah gitu. Mulane alhamdulillah ki masjidnya bisa apik dadi dewek ora masalah ya. Ya maune kan elek lebih apik omahe dewek gitu. Ya, itu alhamdulillah bisa apik berarti kudune ya sergep ing masjid jare Mas Nyot. Mas Nyot to maksudnya. Gitu ya. Baik, berikutnya yang kedua apa? Yang kedua adalah dia mengatakan bahwa percaya dengan hukum kekekalan materi, bahwa alam itu kekal, tidak fana. Nah, jadi ini yang tidak boleh karena pandangan seperti ini pandangan apa? Materialis. Kemudian yang kedua, ketika Qurtus mengatakan apa? Yang kedua nih, Qurtus mengatakan, iya ini, wa ma'adzun sa'ah qa'imatan wa la irruditu ila rabbil ajidan khairan minha munqalaba. Ya, aku tidak mengira kiamat akan terjadi dan aku pasti akan kembali kepada Rabbku dalam keadaan kaya juga, sukses juga. Dan ini juga ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran. Ya, pertama, saya ulangi lagi, kalau tadi kan dua pandangan hidupnya ya. Kalau ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran itu apa? Satu, dia mengatakan bahwa kekekalan materi, alam itu fana. Alam itu kekal. Yang kedua apa? Tidak meyakini adanya kebangkitan. Itu. Tidak meyakini adanya apa? Kebangkitan atau hari kiamat gitu. Yang ketiga, ya, seandainya dia nanti meyakini ada kebangkitan, ya, yang ketiga dia meyakini bahwa kesuksesan di akhirat itu dicerminkan dari kesuksesan di dunia. Paham ya? Jadi kalau di dunia sukses itu maksudnya secara duniawi, itu nanti di akhirat juga sukses, itu enggak. Karena Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya li arba, dunia itu untuk 4 golongan. Ya. Satu, apa? Orang yang Allah mudahkan dunianya, anugerahi dunianya, tapi kemudian Allah mudahkan dia memahami agama. Sehingga dia menggunakan dunia sesuai ketentuan agama. Ini yang paling derajat terbaik. Jadi derajat terbaik itu kaya, soleh. Bukan miskin, kaya, soleh. Itu terbaik, selangkah lawan. Ya, kayaah sama solehah. Patutnya kayaah, solehah. Gitu. Kedua, orang yang Allah berikan kekayaan, tapi dia tidak paham agama, sehingga dia menggunakan kekayaan mengikuti hawa nafsunya. Dan ini seburuk-buruk orang. Kenapa dikatakan seburuk-buruk orang? Karena orang punya harta, dia tidak paham agama, pasti peluang maksiatnya lebih besar. Paham ya? Kalau orang nggak punya harta, punya niat maksiat, ya orang pati akeh. Orang yang modalnya langka. Modalnya langka, paling ya dosanya dosa-dosa receh lah. Gitu. Ya kan? Artinya, ya duitnya orang anak. Makanya kadang-kadang dalam kondisi tertentu, maaf ya, dalam kondisi tertentu, ketika ada orang yang, mohon maaf, disempitkan rizkinya, itu di sisi lain juga bersyukur. Syukurnya apa? Peluang maksiatnya lebih kecil. Nah, itu. Ya, itu. Malah kita kan kadang suka mencela orang korupsi jon, ora lumrah teman. Ya wong korup nang posisine kae, paham enggak? Coba kalau kamu di posisi dia, punya jabatan, ada peluang, bumbuan. Makanya kalau ada perbuatan buruk, mendengar berita buruk itu jangan suka menyatam. Menyatam itu mencela, tapi introspeksi diri. Alhamdulillah saya tidak begitu dan mudah-mudahan saya terlindungi dari Allah dari hal begitu. Begitu aja. Bukan mencela-mencela gitu. Karena kalau mencela nanti kewelek. Nanti kewelek orang. Ya kayak tadi, belum tentu.
Kalau kita di posisi dia itu, paham nggak? Ya, mencela, pas dia menduduki posisi itu, berat itu. Orang rasakna soalnya ujian nih, gitu ya. Ya, ada orang belum sukses, mencela orang yang kaya tapi pelit, wah suki pelit gini-gini. Nah ternyata Allah uji dia sukses juga. Oh lebih kumet maning. Belum tentu. Gitu ya. Yang ketiga, orang yang Allah sempitkan rizkinya, tetapi Allah pahamkan agamanya. Dan ini kebanyakan orang Islam. Nah, jadi dunianya susah, tapi agamanya apik. Sehingga dia selalu berdoa, ya Allah, nek aku sugih, duit kesugihanku nggak kebaikan. Ya mending kundong atok. Ya, itu nomor 3. Itu kebanyakan kita itu. Orang sugih tapi ya paham agama. Jadi cuma bisa berandai-andai. Tapi berandai-andai yang mahmudah. Karena berandai-andai itu ada 2. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, 1 berandai-andai yang madzmumah. Berandai-andai yang madhmumah itu berandai-andai atas apa yang telah terjadi seandainya tidak terjadi. Nah, itu madhmumah. Paham nggak? Sing wis ya wis. Jadi kalau berandai-andai yang telah terjadi seandainya tidak terjadi, itu yang tercela. Ya, paham? Contohnya apa? Enggane. Iya, ngerti ya. Misalnya gitu. Paham nggak? Itu melemahkan iman. Yang kedua, yang mahmudah. Berandai-andai yang mahmudah itu berandai-andai atas apa yang akan terjadi berupa kebaikan. Itu boleh. Ya. Seandainya wedhusku ngesuk 10, siji nggo mayoran. Itu saya doakan itu. Iya. Ya, jadi masang ngerti ngarite orang ngerti panene ya, Pak Wid. Oke, Pak Wid. Paling ini pakai kok biasa ngarit ya. Masa orang ngerti ngarite orang ngerti panene ya, priwe itu. Ya, masjid wis dadi, pondok arep dadi, masa orang anak syukurane. Masa nyang syukur. Loh, kepala proyeknya siapa? Yuk kepala proyeknya siapa? Urung rampung ya. Begitu. Jadi itu ya. Jadi berandai-andai itu gitu. Makanya kenapa orang beriman yang miskin tapi dia beriman, punya ilmu itu mending. Karena tadi dia suka berandai-andai kebaikan. Jadi berandai-andai kebaikan nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu jadi doa. Cuma sebaiknya jangan berandai-andai, tapi jadikanlah doa. Paham ya? Karena berandai-andai itu hanya dalam khayal, sedangkan doa itu nitip ke malaikat. Nah doa kan dicatat di langit, mau dititipkan ke malaikat. Daripada cuma jadi angan-angan, lebih baik didoakan saja, berdoa gitu. Titip ke malaikat, sampaikan kepada Allah gitu kan. Mudah-mudahan begitu. Dan yang ketiga, orang yang miskin wis melarat kon ngaji angel. Ya. Dan wis melarat kon ngaji angel, giliran ngaji ngantuk kan. Ya, giliran orang ngantuk klepat Bali. Wah. Berat itu. Ya itulah gitu ya. Nah orang begini. Tapi ya tadi ini tetap derajatnya masih mending dibanding yang nomor 2 tadi. Kalau nomor 2 kan kaya tapi jelek. Kalau kaya jelek kan bahaya. Kekayaannya bisa untuk kemaksiatan. Jadi begitu ya. Jadi itu 3 sifat kekufuran, hati-hati. Ya mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalamnya. Walaupun mungkin kadang kita tergoda kepada salah satu di antaranya. Gitu. Kalau ora tau ibadah uripe kepenak, rezekine kok lancar. Yo sing rajin maring masjid kok ya Allah. Secara temen gitu, ya. Itu hati-hati, itu bisikan. Janjane kepriwe sih ki urip gitu. Ya, walaupun tidak terucap, tapi itu menggoda pikiran. Hati-hati dengan itu. Baik, kemudian setelah itu
dinasihati sama si Yahuza. Itu kan biasa orang lama kalau nggak ketemu kan terus ketemu. Biasanya kalau ketemu mesti dopok plus pamer. Ayo melaku ke ning kebunku. Nah, ngerti ora? Wah, iki ora bakal iki pitung turunan gini gitulah. Biasanya kan sombongnya kayak gue sih. Itu ya. Nah, setelah itu kemudian Yahuza ngomong apa? Nah, ini ayat kemarin kan? Seharusnya kamu tidak begitu. Harusnya apa? Ya, itu harusnya bersyukur. Itu. Kalau membandingin dengan aku jangan begitu caranya itu. Bukan dengan syirik kepada Allah kau mengkufuri azat yang telah menciptakanmu. Tapi apa? Kulta masya Allah la quwata illa billah in taroni ana qala minka malau wa walada. Jika kau melihat aku itu enggak punya harta, enggak punya keturunan yang baik, ya kamu harusnya mensyukuri nikmat itu, jangan merendahkan. Kan dosanya jadi lorok. Paham enggak? Dosa pertama sombong dengan kekayaannya, dosa kedua merendahkan orang lain. Dua dosanya. Tapi kalau kamu mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, ya sudah. Itu ucapan yang kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Baihaqi itu apa dulu pertemuan yang lalu saya sampaikan. Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku beritahukan surga di bawah arsy? Gitu. Mau. Ternyata ucapan masya Allah la quwata illa billah itu surga di bawah arsy. Maksudnya ucapan yang mengandung kebaikan, gitu ya. Maka biasakanlah kalau ada apa-apa mengucapkan masya Allah la quwata illa billah begitu. Dulu motor saya stikernya itu. Motor saya Honda 90 itu stikernya masya Allah la quwata illa billah. Karena iri tepol, nanti kelalen ngisi bensin. Ya itu. Orang menangi ke motornya sing Honda pitung 90. Honda 90 dulu. Ring depan 17, ring belakang 16. Itu. Stikernya saya bawa dari Mesir, masya Allah la quwata illa billah. Itu di Mesir stiker-stiker itu banyak. Ya, di sini belum ada. Gawe Mas? Gawe stiker masya Allah la quwata illa billah. Engko ditempel nang kandang wedhus. Masya Allah. Jadi pas ngarit baru masya Allah la quwata illa billah begitu. Terus ditempel nang dhuwur kayu laban. Jadi karo nang toko Al Barokah. Nah itu. Masya Allah la quwata illa billah. Tempel nang gerobak tahu Mas. Jadi masya Allah la quwata illa billah begitu ya. Terus au yusbiha ma'uha ghaura atau yusbiha jadilah ma'uha airnya ghaura kering. Ghor itu dari kata ghor itu lubang ya yang jadi gini, nek sumur banyune mulai langka kan dideleng tambah angel ya. Mengecil itu namanya ghaura. Jadi sumurmu tambah banyune tong. Makanya gua bahasa Arabnya ghor. Ghar ya Hira. Gua kecil namanya ghar, gua besar kahf. Ya, al-kahfi itu gua besar, kalau ghar gua kecil. Makanya ghar Hira, ghar Thaur. Itu karena kecil-kecil. Tuh, jadi ini sebuah ungkapan untuk mata air yang airnya wis ora keton gitu. Itu wisat ghaura. Ya, kemudian falan maka tidak akan tastati' kau mampu tolaba untuk mencari air. Nah, jadi doanya begitu tuh. Doanya siapa? Yahuza. Karena kufur tak dongakna kowe gitu ya. Penyebab kekufuranmu habis. Ya, mudah-mudahan dengan itu kamu sadar kan? Itu maksudnya begitu. Jadi ini bukan jahat teman doa kena buruk, bukan. Dia itu mendoakan penyebab kekufurannya supaya habis. Dengan itu mudah-mudahan dia jadi sadar, begitu tujuannya. Jadi bukan doa kedengkian. Nah, kayak dewe kan dengki, kaus kayak habis bangkrut syukur gitu. Masya Allah ya. Bukan begitu doanya itu, karena itu penyebab kekufurannya, doakan penyebabnya hilang gitu loh. Karena dia tahu bahwa Qurtus ini ternyata diuji dengan kekayaan tidak sanggup. Berarti kalau begitu doakan saja penyebab kekufurannya
hilang. Mudah-mudahan dia sadar begitu. Paham ya? Jadi kalau ada orang kayak gitu doanya begitu, tapi niat kita baik supaya dia sadar gitu loh. Kayak ibu-ibu kayak misalnya bapak kayak gue ya seneng dolanan iwak misalnya. Nanti Pak adan kok ngurusi lah iwak itu, ngurusi iwak bae. Tong mati ora. Maksudnya nek iwake mati jadi bapaknya paling mecet, malah tuku maning. Karena ada yang begitu kan? Yang wong lanang kok dolanan nek ora iwak, manuk, darah, wis. Pas nyekeli darah kuwi masyaallah. Pitik wedhus wis. Ya enggak itu. Gitu jadi gitu ya. Boleh nggak Bu? Boleh Bu. Ya dengan mendoakan kesenangan suami yang menyebabkan apa? Kemaksiatan itu binasa boleh. Suami seneng apa misalnya? Seneng apa? Batu akik nanti mulai wah itu sampai melupakan jamaah misalnya gitu. Sampai ya itu doakan aja. Mudah-mudahan gue hilang. Bocokku jadi rajin maring masjid begitu. Itu ya Bu. Tapi orang kene orang sing seneng apa sih ya? Wong komplek kene orang sing seneng. Senengnya duit dong. Nek gue sikap gue orang. Ya baik. Wa uhita ya. Dan akan diliputi bisamarihi. Ya, bisamarihi itu apa kemarin? Buahnya, ya. Maksudnya apa ini? Uhita bisamarihi. Ya dihancurkan semuanya. Ya. Fa asbaha maka jadilah kurtus itu yuqallibu membolak-balikan kaffaihi kedua tangannya. Ya, maksudnya gini-gini tuh orang Arab itu kalau kayak gini-gini tuh tandanya wis umat gitu. Gitu. Ya. Jadi wis hancur kabeh. Ala ma anfaqa fiha atas biaya, waktu, tenaga, pikiran yang dicurahkan untuk kebunnya itu. Kan begitu. Kalau ada orang bisnis sukses, kesuksesan bisnisnya melalaikan Allah. Kemudian bisnisnya bangkrut, pasti dia gampang stres. Ya, karena mikirnya nyung tekorake ke waktuku, tenagaku kan gitu. Mesti stres karena dia meyakini semuanya dari dia, paham enggak? Beda dengan orang yang beriman. Kalau orang beriman itu ketika dia usaha gagal atau dia usaha bangkrut, dia segera inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini semuanya milik Allah, kepada Allah kembali. Jadi mentalnya lebih siap. Itu beda dengan orang yang ini kan usahaku, paham nggak? Ini kan usahaku, kerjaku, maka begitu dia apa? Dia hancur ya betul-betul stresnya tinggi. Ya, konon di rumah sakit Sakura itu, rumah sakit Banyumas di ruang Sakura, belum pernah ke sana. Naudzubillah ya. Itu ruangan bagi gangguan jiwa. Itu banyak juga orang-orang yang mampu. Tapi karena urusan dunia stres itu. Ya karena merasa iya sama kan orang nyalon kan metu duit akeh. Ya akhirnya nggak jadi stres. Tapi kalau dia nyalon, saya nyalon karena pengen menjalankan amanah perintah Allah. Maka ketika nggak jadi ya sudah memang takdirnya begitu gitu. Jadi nothing tulus gitu. Ya tidak ada yang rugi. Kenapa? Ya biaya kampanyenya dia sudah niatkan sedekah, kan gitu, paham nggak? Kalau sudah niatkan sedekah, ya pasti dapat pahala. Beda dengan yang kampanye niatnya main milih. Begitu orang milih kan gelak. Dulu tuh habis bukan yang DPR apa? Saya ingat itu. Saya pas ngisi pengajian dia datengin saya, Ustadz ya Allah itu. Ya kan jadi enggak kok. Saya habis 3 Ustaz, 3 M. Saya itu tak kewulani gue ya daerah, tak kewulani nyok sering tak bantu. Hanya gara-gara malam pilihannya nyok orang ne duit, jangan orang dipilih. Jadi dia sebelumnya tuh desa itu jaluk apa dibangun apa. Hanya malam harinya dia nggak ngasih uang tok, orang dipilih. Padahal pembangunan desa itu sebelumnya selama 5 tahun karena dia sebenarnya juga anggota dewan
itu diperhatikan betul. Hanya malamnya itu nggak ngasih uang,